Saudara, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi hebat. Semburan abu vulkanik mencapai ketinggian 10 km dan juga berdampak hingga ke beberapa wilayah di sekitarnya. Sejumlah ruas jalan juga ditutup dan ribuan warga diminta untuk menjauhi kawasan berbahaya ini. Gunung yang terletak di Desa Nura Belen, Kecamatan Ilebura, Flores Timur ini menyemburkan abu hingga 10 km ke langit. Status gunung kini dinaikkan level 4 atau awas. Untuk itu, Polda NTT segera menutup sejumlah akses jalan utama termasuk juga jalur penghubung dari Maumere menuju Larantuka. Langkah ini diambil untuk menjamin keselamatan warga dan mencegah risiko kecelakaan akibat abu vulkanik di jalanan. Untuk itu pihak kepolisian juga menurunkan personil mereka untuk berpatroli, memberikan edukasi dan sosialisasi. Bahkan Polres Flores Timur dan juga Polsek Wulanggitang aktif memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak mendekat radius 7 km dari pusat erupsi serta sektoral 8 km dari arah bukaan kawah. Sementara itu di Kabupaten Ende, abu vulkanik dilaporkan mulai mengganggu aktivitas warga. Satlantas Polres Ende langsung bergerak dengan cepat. Dipimpin oleh Ibda Efram, petugas membagikan masker secara gratis di sejumlah titik-titik keramaian seperti Simpang 5 Ende dan Pelabuhan Pelni. Masyarakat juga dihimbau untuk membatasi aktivitas luar ruang mereka demi untuk menjaga kesehatan saluran pernapasan, dan kemudian masyarakat juga dihimbau untuk tetap waspada dan tidak mendekat ke zona bahaya. Gunung Lewotobi laki-laki masih berpotensi mengalami erupsi susulan. Saudara, insiden kecelakaan tunggal terjadi di tanjakan atau penurunan Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Salupangkang, Kecamatan Topoyo, Mabuju Tengah, Sulawesi Barat. Laka tunggal bus ini terjadi pada Rabu 18 Juni pada sekitar pukul 5.20 WITA. Kanit Laka Lantas Polres Mateng, Bribka Junaidi mengatakan penyebab kecelakaan diduga adalah rem yang blong. Dan dari peristiwa ini, 2 orang dikabarkan meninggal dunia, sementara lainnya mengalami luka-luka. Saudara, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan unek-uneknya soal putusan Mahkamah Konstitusi yang kerap membatalkan undang-undang buatan DPR. Dalam rapat dengar pendapat umum bersama dengan LPSK dan Pradi, ia menilai alasan MK soal partisipasi publik tidak selalu menggambarkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Kemudian dalam rapat yang berlangsung pada Selasa 17 Juni di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Habibur Rahman mengungkapkan keprihatinannya terhadap sejumlah putusan dari MK. Menurutnya, kerja keras DPR dalam menyusun undang-undang seringkali dipatahkan oleh MK dengan alasan kurangnya asas partisipasi bermakna dari publik. Pernyataan itu disampaikan saat Komisi 3 membahas rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP. Dalam rapat tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK serta Pradi diundang untuk memberikan masukan, terutama soal perlindungan saksi dan juga korban serta aspek hukum secara pidana lainnya. Habibur Rahman pun berharap pembahasan RKUHP dapat berjalan dengan lancar tanpa terhambat oleh tafsir sempit atas partisipasi publik. Hingga ia juga mengajak MK untuk bersinergi demi memastikan proses legislasi tetap efektif namun tetap terbuka juga bagi masyarakat. Untuk itu, Habibur Rahman menekankan pentingnya kolaborasi antara DPR
sebagai lembaga legislatif dan MK sebagai penjaga konstitusi. Karena menurutnya hanya dengan kerjasama antar lembaga, Indonesia bisa menghasilkan undang-undang yang tidak hanya kuat secara hukum, namun juga bisa diterima oleh masyarakat luas. Pemirsa, ketegangan antara Iran dan Israel kembali memanas pada Rabu pagi ini. Sirene peringatan kembali meraung di kota Tel Aviv setelah militer Israel mendeteksi serangan rudal dari Iran. Serangan rudal dari Iran ini merupakan respon atas serangan Israel yang menyasar fasilitas nuklir Iran pada Jumat pekan lalu. Militer Israel mengklaim telah berupaya mencegat proyektil yang meluncurkan ke wilayah udara di Tel Aviv. Dan akibat dari serangan ini, suasana kota Tel Aviv berubah drastis sejak Minggu 15 Juni, di mana kota ini dilaporkan mulai sepi karena banyak warga memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Bahkan sejumlah fasilitas umum seperti kafe, toko, sekolah, dan juga transportasi publik menghentikan seluruh aktivitasnya. Kementerian Pertahanan Israel bahkan juga menetapkan status darurat nasional, menyusul intensitas serangan yang makin meningkat dari Iran. Belum ada laporan korban jiwa dalam serangan terbaru ini. Namun situasi masih sangat tegang. Baik Israel maupun Iran belum menunjukkan tanda-tanda meredakan konflik. Saudara, Kementerian Pertahanan Iran mengklaim mereka menggunakan rudal baru yang tidak terdeteksi dalam menyerang Israel. Serangan itu pun berhasil menembus beberapa lapis pertahanan udara. Juru bicara Kementerian Iran, Brigadir Jenderal Reza Tlaibnik, menjelaskan rudal ini tidak bisa dilacak ataupun dicegat sama sekali. Dan sebelumnya Iran juga mengatakan bahwa Israel tidak siap menghadapi konflik yang berkepanjangan. Sementara Angkatan Bersenjata Iran sudah dipasok terlebih dulu dengan senjata dan juga peralatan yang sangat canggih. Iran juga mengaku banyak sistem canggihnya yang belum semuanya dikerahkan. Tlaibnik mengatakan serangan ini menunjukkan kerentanan dari pihak Israel. Meskipun selama ini sistem keamanannya dianggap paling canggih, namun Israel juga menyebut intelijen mereka unggul selama bertahun-tahun dan kini pusat keamanan dan intelijennya diserang secara brutal oleh Iran secara langsung.